Gang sempit itu selalu basah, bahkan ketika matahari sedang terik, batu-batunya retak dan licin, seolah menyimpan sisa hujan yang tak pernah tuntas menguap. Di ujung gang berdiri sebuah rumah besar bercat hijau pudar. Dindingnya mengelupas seperti kulit tua yang sabar menanti waktu. Disitulah Rani tinggal, sebuah kos sederhana berlantai 2. Dikenal para warga dengan sebutan kos melati. Meski tak ada bunga melati satupun yang tumbuh di sekitarnya, Rani menatap gerbang besi setinggi dada yang sudah berkarat saat ia kembali dari kampus sore itu. Udara lembab membawa aroma tanah dan daun jambu dari halaman belakang. Ia merapatkan jaket tipisnya, bukan karena dingin, melainkan karena kebiasaan. Kunci gerbang berdecit ketika diputar. Bunyinya seperti bisikan serak yang selalu membuat bulu kuduknya sedikit meremang. Namun ia sudah terbiasa. Setelah hampir setahun tinggal di sana, suara-suara itu menjadi musik latar yang menandai kepulangannya. Di lantai atas, sebuah pintu kayu terbuka pelan. Bimo menampakkan wajahnya, rambutnya acak-acakan. Mata setengah mengantuk meski jam menunjukkan pukul 5 sore. Lama banget, katanya malas. Suaranya serak karena baru bangun. Tugasnya selesai. Rani tersenyum lebar, menahan kelelahan. Lumayan. Dosen itu memang gak ada ampun. Ia menaiki tangga sambil menggeser tas dari bahu ke pinggang. Tangga kayu berderit, menyanyikan nada-nada lama setiap kali dipijak. Kamar mereka terletak di pojok lantai 2. Jendela menghadap ke pohon jambu yang rindang. Kamar itu awalnya disewa atas nama Rani, tapi sejak beberapa bulan terakhir Bimo hampir tak pernah pulang ke kontrakannya sendiri. Mereka berdua mahasiswa dari universitas yang sama, jurusan berbeda, dan di mata dunia luar hanyalah pasangan muda biasa. Hanya tetangga dekat yang kadang bertanya-tanya kenapa Bimo begitu sering terlihat di sana, namun tak seorang pun menyinggung secara langsung. Begitu pintu tertutup, Bimo menguap lebar dan meraih gitar usang yang bersandar di dinding. "Makan apa malam ini? Aku lapar. Baru bangun udah lapar. Masih ada sisa sayur asem di dapur," jawab Rani sambil menaruh tas di meja belajar yang penuh buku catatan. Ia melepas jilbabnya. Rambut hitam panjangnya jatuh ke bahu, sedikit lembab oleh keringat. Suara aktivitas lain terdengar samar dari kamar-kamar sekitar. Tawarnya sekelompok mahasiswi di kamar depan, suara anak-anak tetangga yang bermain kelereng di halaman bawah, dan denting sendok dari dapur umum di belakang. Kos melati dihuni orang-orang dengan latar berbeda. Ada Mbak Sari, karyawan butik yang ramah dan gemar menanam tanaman hias di lorong. Ada Pak Gito, pensiunan guru yang menyewa kamar paling murah di lantai bawah. Serta Tono dan Arif, dua sahabat yang bekerja di bengkel dan sering pulang larut. Rani menyukai keragaman itu. Meski bangunannya tua, kos ini memberinya rasa rumah yang hangat. Ia sering membantu Mbak Sari menyiram pot tanaman atau mendengarkan cerita lama Pak Gito tentang murid-murid nakal yang dulu diajarinya. Malam-malam tertentu penghuni kos berkumpul di teras bawah, menonton film dari proyektor kecil milik Arif. Kadang suara-suara aneh terdengar dari loteng yang tak terpakai, seperti langkah kaki atau benda jatuh. Tapi mereka hanya menertawakannya sebagai hantu penghuni lama. Bimo menaruh gitar dan menyalakan kompor listrik. "Sayur asam dingin ya? Kita panasin aja. Nanti aku beli tempe goreng di warung Bu Yani." Rani menatap punggungnya yang kurus, sedikit tersenyum. Di balik sifat malasnya, Bimo punya sisi lembut yang membuat Rani jatuh hati sejak awal. Mereka bertemu di perpustakaan kampus 2 tahun lalu, ketika Bimo, yang seharusnya mengerjakan makalah, malah tertidur di kursi pojok. Rani menegurnya dengan nada bercanda, dan sejak saat itu percakapan demi percakapan terjalin. Kini, kedekatan mereka begitu alami hingga tinggal bersama terasa seperti kelanjutan wajar. Meski keduanya tahu orang tua Rani mungkin tak akan menyetujui. Sambil menunggu makanan panas, Rani duduk di ambang jendela. Sore merambat menjadi malam, langit berubah tembaga lalu keunguan. Dari kejauhan terdengar azan maghrib, disusul suara motor berderum. Lampu jalan di depan gang menyala redup, memantulkan bayangan cabang pohon yang bergerak perlahan tertiup angin. Ada momen hening yang selalu datang saat senja di kos ini. Semacam jeda di mana dunia luar seakan menahan napas. Kadang Rani berpikir rumah ini menyimpan banyak cerita yang tak terucap. Dindingnya yang retak seolah pernah mendengar banyak rahasia. Percakapan larut malam, tangis pelan, tawa yang menua. Di sudut tangga terdapat lukisan tua bunga melati yang warnanya nyaris hilang, seperti penjaga bisu yang menyaksikan setiap penyewa datang dan pergi. Namun bagi Rani, semua itu justru memberi rasa teduh.
Ada sesuatu yang kuno namun menenangkan. Setelah makan malam sederhana, Bimo mengajak Rani duduk di teras atas. Mereka menatap jalanan gang yang perlahan sepi. Enak juga ya di sini, murah, nggak bising, ujar Bimo sambil menyeruput teh manis. Kadang terlalu sepi, balas Rani. Apalagi kalau lagi sendirian. Suara anehnya suka muncul. Bimo terkekeh. Paling kucing atau tikus, Rani tak menanggapi. Hanya mengangkat bahu. Ia ingat suatu malam ketika Bimo pulang larut. Ia mendengar ketukan pelan di pintu meski lorong kosong. Saat dibuka tak ada siapa-siapa, tapi rasa takut itu cepat hilang. Tertelan rutinitas harian, malam kian larut. Dari kamar lain, suara musik sayup terdengar, bercampur dengan bau kopi dan rokok yang terbawa angin. Rani dan Bimo kembali ke kamar, menyalakan kipas angin yang berdecit. Lampu tidur temaram memantulkan bayangan lembut di dinding. Rani berbaring, menatap langit-langit kayu yang diwarnai noda air hujan. Aku pengen kos ini bisa terus kayak gini, tenang, bisiknya sebelum tertidur. Bimo menoleh menatap wajahnya yang damai. Iya, jawabnya singkat. Meski dalam hati ia tak terlalu memikirkan arti kata tenang. Di luar, angin malam menyelusup di celah-celah dinding tua. Suara gemerisik daun jambu seperti bisikan jauh. Kos melati terlelap, menyimpan rahasia dan janji samar tentang hari-hari yang akan datang. Hari-hari yang tak seorang pun menduga akan mengubah ketenangan itu menjadi sesuatu yang jauh lebih gelap. Keesokan paginya, Rani terbangun lebih awal dari biasanya. Cahaya matahari baru saja menyelinap lewat celah tirai, meninggalkan garis keemasan di lantai kayu. Perutnya terasa aneh, seperti berputar perlahan. Ia menekan kening, mencoba menepis rasa mual yang datang tiba-tiba. Mungkin hanya kelelahan, pikirnya. Tugas kuliah dan lembur di kafe kampus memang menyita tenaga. Namun ada sesuatu yang lain, sesuatu yang membuat dadanya berdegup lebih cepat. Bimo masih terlelap di sampingnya. Dengkuran pelan bercampur aroma tembakau yang tersisa dari rokok semalam. Rani bangkit pelan-pelan agar tidak membangunkannya. Kamar kos itu masih setengah gelap. Kipas angin berputar malas. Ia berjalan ke kamar mandi bersama ember plastik biru, membasuh wajah dengan air dingin. Tapi rasa mual justru semakin kuat, membuatnya menunduk dan menahan napas. Pagi itu berlalu dengan perasaan ganjil. Saat kuliah, ia nyaris tak bisa fokus. Setiap kali dosen menjelaskan, telinganya terasa jauh, seolah kata-kata hanya gema yang tak menembus pikirannya. Perutnya kerap terasa kencang, dan ia menghitung dalam hati, menyadari sudah lebih dari sebulan sejak terakhir ia datang bulan. Ingatan itu menyalakan alarm kecil yang berdering tak henti. Sore hari, ketika kembali ke kos, Rani memutuskan untuk mampir ke apotek kecil di ujung jalan. Ia membeli tes kehamilan dengan tangan sedikit gemetar, menyembunyikannya di dalam tas seolah itu barang terlarang. Dalam perjalanan pulang, matanya meneliti setiap orang di jalan, takut ada yang menebak isi pikirannya hanya dari cara ia berjalan. Di kamar, Bimo sedang duduk di lantai dengan laptop terbuka. Headset menempel di telinga, suara tembakan dan teriakan dari game daring memenuhi ruangan. Rani, lihat nih, rankku naik, serunya tanpa menoleh. Rani hanya mengangguk, meletakkan tas dengan hati-hati. Ia menatap punggung Bimo yang sedikit bungkuk, jari-jarinya lincah menekan tombol. Ada getaran kecil di dadanya, kekaguman dan sekaligus kekhawatiran. Bimo memang menyenangkan, selalu tahu cara membuatnya tertawa, tetapi akhir-akhir ini, ia lebih sibuk dengan permainan daring dan utang kecil pada teman-temannya daripada rencana masa depan. Menunggu hingga Bimo larut dalam dunianya, Rani masuk ke kamar mandi, mengunci pintu. Lampu kuning pucat menyinari dinding berlumut, dan gemericik air dari keran menambah ketegangan. Ia membaca petunjuk tes berulang kali meski sudah paham. Jarum jam berdetak pelan, seakan menegur kesabarannya. 2 garis merah, jelas, tegas. Dunia seolah berhenti. Rani menatap stik tes itu lama, seakan menanti garis-garis itu memudar dan mengaku bohong. Tapi mereka tetap di sana. Saksi bisu yang mengabarkan kenyataan. Ia hamil. Ia duduk di lantai kamar mandi, punggung bersandar ke pintu, napasnya cepat dan pendek. Dalam kepalanya muncul wajah ibunya. Jauh di kampung, yang selalu percaya Rani menjaga diri. Muncul juga bayangan Bimo, wajahnya yang santai, sering bercanda tanpa memikirkan hari esok. Bagaimana ia akan bereaksi ketika keluar Bimo masih tenggelam dalam game. Kamu nggak makan? Tanya Rani, mencoba menyembunyikan kegelisahan. Ntar lagi seru, jawabnya singkat. Rani menatap layar laptop yang menampilkan medan perang digital. Suara tembakan bersahut-sahutan.
Ia menahan keinginan untuk menutup laptop itu. Menuntut perhatian, tapi ia tahu belum saatnya. Ia perlu waktu, perlu kata-kata yang tepat. Malam menjelang, dan Rani nyaris tak berkata sepatah pun. Mereka makan mie instan bersama. Bimo bercerita soal temannya yang menagih utang kecil. Uang yang entah kapan akan dibayar. "Santai aja, besok aku cari pinjaman lagi," katanya dengan senyum cuek. Rani hanya mengangguk, pikirannya jauh. Ia ingin mengutarakan semuanya sekarang, namun lidahnya terasa berat. Bagaimana jika Bimo marah? Bagaimana jika ia menolak tanggung jawab? Bayangan terburuk menari di benaknya, membuat tubuhnya menggigil meski udara malam hangat. Hari-hari berikutnya berjalan seperti bayangan. Rani tetap kuliah, tetap bekerja di kafe, tapi setiap langkah terasa seperti memikul batu. Mual pagi menjadi rutinitas. Bau kopi yang dulu menenangkan kini membuat perutnya bergejolak. Ia belajar menyembunyikannya di balik senyum, menahan diri ketika teman-teman bercanda Bimo. Sebaliknya, seperti tak berubah, ia sibuk dengan game dan rencana liburan bersama teman laki-laki ke pantai. Sesekali ia mengeluh soal utang yang menumpuk, memohon pada Rani untuk meminjam sedikit dari tabungan kecilnya. Rani menuruti, terlalu lelah untuk berdebat. Dalam hati ia bertanya-tanya, bisakah lelaki ini menjadi ayah? Suatu malam ketika Rani hendak tidur lebih awal, Bimo duduk di tepi ranjang sambil memegang gitar. "Kamu akhir-akhir ini murung," katanya tiba-tiba. "Ada masalah di kampus?" Pertanyaan itu membuat dada Rani sesak. Ingin rasanya ia berkata, "Aku hamil," tapi suara itu tertahan di tenggorokan. "Ya bahannya penggeleng, cuma capek," jawabnya. Bimo menatapnya sebentar, lalu mengangguk. Tampak puas dengan jawaban sederhana itu. Ia mulai memetik gitar, menyanyikan lagu lama yang biasa mereka dengar di awal hubungan. Nada lembut itu seharusnya menenangkan, tetapi bagi Rani justru menambah beban, seperti pengingat bahwa kebahagiaan mereka mungkin tak akan lama. Malam itu Rani berbaring dengan mata terbuka, menatap langit-langit yang bergaris retakan halus. Ia merasakan denyut halus di perut, entah nyata atau sekadar bayangan pikiran. Rahasia itu tumbuh di dalamnya, menuntut keberanian yang belum siap ia berikan. Di luar, angin menerpa dedaunan jambu, membawa bisikan samar yang entah dari pohon, entah dari dirinya sendiri. Di antara suara malam, Rani berjanji dalam hati. Besok ia akan memberitahu Bimo. Besok semua akan ia ungkap apapun risikonya. Pagi berikutnya datang dengan cahaya pucat. Langit yang biasanya biru kini dilapisi kabut tipis, seolah ikut menyimpan rahasia yang hendak ia buka. Rani terbangun lebih awal, jantungnya berdetak cepat seperti jenderang. Ia menatap Bimo yang masih tertidur di sampingnya. Wajahnya terlihat polos, seakan dunia tak menuntut apa-apa darinya. Rani menarik napas panjang, mencoba menyalakan keberanian yang semalam ia janjikan. Ia menunggu hingga Bimo bangun, menyiapkan teh hangat dan sepiring roti bakar di meja kecil. Saat Bimo membuka mata dan menggeliat, Rani sudah duduk menanti. "Pagi," sapa Rani dengan suara yang nyaris bergetar. "Pagi," balas Bimo sambil menguap lebar. "Wah, sarapan? Ada apa kok rajin banget?" Ia tertawa kecil, belum menangkap ketegangan yang menggantung di udara. Rani menatap teh yang mengepulkan uap. "Kita perlu ngomong," katanya pelan. Bimo mengangkat alis separuh terjaga. "Ngomong apa?" "Kayak serius banget." Rani menelan ludah, lalu mengucapkannya secepat mungkin, takut keberaniannya lenyap. Aku hamil." Keheningan menebal, suara dari luar kicau burung, langkah kaki penghuni kos lain. Tiba-tiba terasa jauh. Bimo menatapnya beberapa detik, seolah menunggu kalimat lain yang lebih ringan. Ketika Rani tidak menambah kata, wajah Bimo mengeras. "Kamu bercanda kan?" tanyanya datar. Rani menggeleng. "Aku udah tes 2 garis, aku hamil." Bimo berdiri, kursi bergeser menimbulkan suara berderak. "Kamu serius?" Nada suaranya meninggi. Ini anak siapa?" Rani tersentak, dadanya panas. "Anak siapa lagi, Bim? Kamu pikir aku..." "Ya mana aku tahu." Potong Bimo cepat. "Kita emang dekat, tapi gimana aku yakin ini anakku?" Kata-kata itu menampar Rani lebih keras daripada pukulan manapun. Ia berdiri, menatap Bimo dengan mata berair. "Kamu gila. Selama ini cuma kamu satu-satunya, kenapa kamu bisa ngomong gitu?" Bimo menoleh, wajahnya kaku, matanya gelisah. Aku nggak siap, Ran. Kita masih kuliah. Gimana mau punya anak sekarang? Kita bahkan nggak punya kerjaan tetap." "Aku juga nggak siap," suara Rani pecah. "Tapi ini sudah terjadi, kita harus hadapi ini." "Hadapi gimana?" Bimo menepuk dahinya keras-keras. "Nikah? Gila kamu.
Orang tuaku bakal bunuh aku. Rani menatapnya tak percaya. Jadi kamu mau apa? Buang aku? Buang anak kita. Bimo berjalan mondar-mandir, tangannya mengepal. Aku butuh waktu mikir. Ini terlalu tiba-tiba. Rani mendekat, mencoba meraih tangannya. Kita bisa lewati ini sama-sama. Tapi Bimo menepis pelan. Aku nggak bisa, Ran. Aku harus keluar. Ia meraih jaketnya, mata menghindar dari tatapan Rani. Bimo, jangan pergi. Pinta Rani, suaranya parau. Tolong, kita bicarakan baik-baik. Namun Bimo sudah melangkah ke pintu. Aku butuh sendiri, katanya singkat lalu menutup pintu dengan bunyi keras. Rani terdiam di tengah kamar yang tiba-tiba terasa lebih luas dan dingin. Detak jam dinding terdengar tajam. Uap teh di meja sudah hilang, meninggalkan lingkaran basah di alas kayu. Ia duduk perlahan, tangannya memeluk perut yang masih rata, mencoba merasakan sesuatu yang mungkin ada di dalam. Air mata mengalir tanpa bisa ia cegah. Hari itu Rani melewati jam-jam terpanjang dalam hidupnya. Bimo tak kunjung kembali, telepon dan pesan tak dibalas. Ia menatap layar ponsel berkali-kali, berharap bunyi notifikasi, tapi yang terdengar hanya suara gang sepi di luar jendela. Menjelang sore, Rani akhirnya memutuskan pergi ke kampus. Bukan untuk kuliah, tetapi mencari kehangatan dari seseorang yang bisa dipercaya. Ia menelepon Dina, sahabatnya sejak tahun pertama. Dina menyambut dengan pelukan erat ketika Rani tiba di kafe kecil dekat perpustakaan. Ada apa? Mukamu pucat banget, tanya Dina cemas. Rani menunduk, menahan isak. Butuh waktu beberapa menit sebelum kata-kata keluar. Aku hamil, Din. Dina terdiam, namun tangannya menggenggam tangan Rani erat-erat. Astaga, kamu dan Bimo. Rani mengangguk pelan. Aku udah kasih tahu dia, tapi dia pergi. Dia nggak mau tanggung jawab kayaknya. Dina menarik napas panjang, matanya penuh iba. Kamu nggak sendiri, kita cari jalan keluar bareng-bareng. Kamu mau cerita semuanya? Rani menumpahkan segala kegelisahan. Ketakutan pada orang tua, bayangan masa depan yang kabur, dan terutama rasa sakit karena Bimo menuduhnya yang bukan-bukan. Dina mendengarkan tanpa menghakimi. Hanya sesekali menepuk bahu. Malam turun, lampu-lampu kota menyala satu persatu. Dina mengantar Rani pulang sampai depan gang. Kalau dia balik dan marah, jangan biarkan dia nyakitin kamu, pesan Dina. Kalau perlu, telepon aku kapan saja. Rani mengangguk lemah. Hatinya sedikit lebih hangat oleh dukungan sahabat, tapi rasa sepi tetap menjerat. Saat melangkah masuk ke kos, lorong tampak lebih panjang dari biasanya. Lampu temara memantulkan bayangan samar di dinding. Kamar itu hening ketika ia masuk. Tidak ada jejak Bimo, hanya aroma rokok basi yang tertinggal di udara. Rani menutup pintu, merapatkan gorden, lalu berbaring dengan mata terbuka di luar. Angin malam kembali berdesir melewati celah-celah dinding tua, membawa bisikan yang membuat hati terasa hampa. Ia memeluk perutnya sendiri, seolah berusaha melindungi sesuatu yang rapuh di dalamnya. Entah berapa lama ia terbaring, menunggu suara langkah kaki yang tak kunjung datang. Dunia di sekitarnya terasa jauh, seperti kabut yang menelan cahaya, dan Rani hanya bisa menatap gelap sambil berbisik pada diri sendiri bahwa ia akan kuat, meski mungkin harus menghadapi segalanya sendirian. Ketika pagi akhirnya menyingkap langit kelabu, Rani masih terjaga. Lingkaran hitam di bawah matanya menjadi saksi malam yang tak memberi istirahat. Ia bangun perlahan, menatap jendela berembun. Udara lembab masuk bersama aroma tanah basah, seolah ingin mengingatkan bahwa dunia di luar kamar terus berjalan. Tak peduli seberapa beku waktu di dalam, Bimo baru kembali menjelang siang. Langkahnya goyah, jaketnya bau alkohol tipis bercampur asap rokok. Mata Rani mengikuti setiap gerakannya, campuran lega dan kecewa. Kamu kemana semalaman? Suaranya pelan, tapi nadanya tak bisa menyembunyikan kekhawatiran. Keluar, jawab Bimo singkat sambil menendang pintu pelan. Napasin kepala. Kamu nggak angkat teleponku. Aku khawatir. Rani mencoba tetap tenang. Kenapa harus khawatir? Aku kan bukan anak kecil, balasnya ketus. Jangan kayak ibu-ibu, Ran. Aku butuh sendiri. Kata-kata itu menancap seperti duri. Bimo duduk di tepi ranjang tanpa menatapnya, lalu rebah begitu saja. Rani menahan desakan amarah dan rasa sakit. Ia ingin menuntut penjelasan, tetapi yang keluar hanya desahan lelah. Hari-hari berikutnya tidak membaik. Bimo makin sering pulang larut, kadang bahkan tidak pulang sama sekali. Ketika pulang, ia lebih pendiam atau justru mudah tersulut. Ucapan-ucapannya sering terdengar seperti sindiran tajam. Kamu makin cerewet aja. Atau kamu tahu nggak? Aku juga pusing mikirin hidup sendiri.
Rani hanya bisa menunduk, menimbang kata agar tak memicu pertengkaran. Kehamilan yang semakin terasa membuat tubuhnya cepat lelah. Mual datang tak kenal waktu. Kadang disertai pusing yang membuat pandangan berkunang. Uang tabungannya menipis. Honor kerja di kafe hampir habis untuk biaya kuliah dan kebutuhan harian. Bimo jarang memberi bantuan. Selalu beralasan uangnya habis untuk bayar utang atau kebutuhan mendesak yang tak pernah jelas. Di tengah tekanan itu, pemilik kos mulai menunjukkan kecurigaan Bu Surti. Perempuan paruh baya dengan tatapan tajam beberapa kali memergoki Bimo keluar masuk kamar Rani di jam-jam larut. Suatu sore ketika Rani sedang menjemur pakaian, Bu Surti mendekat sambil menatap tajam. "Rani, saya mau tanya." Ucapnya hati-hati namun tegas. "Itu Bimo. Dia sebenarnya ngekos di sini juga atau cuma sering main?" Rani tercekat. "Iya Bu, dia teman kuliah. Kadang nginep kalau ngerjain tugas bareng." "Sering banget tugasnya ya?" Bu Surti mengangkat alis. Nada suaranya mengandung sesuatu yang sulit diartikan. "Jaga sikap, ya. Kos ini banyak tetangga yang suka ngomong. Saya nggak mau ada masalah." "Baik, Bu," jawab Rani pelan, menunduk dalam-dalam. Ucapan itu membekas hingga malam. Rani tahu Bu Surti sebenarnya baik, tapi sorot mata tajam itu membuat dadanya sesak. Ia merasa seperti bayangan dirinya disorot lampu terang, tak punya tempat bersembunyi. Sementara itu, lorong-lorong kos yang dulu terasa hangat mulai memunculkan sisi lain yang ganjil. Beberapa penghuni mulai bercerita tentang suara aneh di malam hari. Langkah kaki di loteng, ketukan di pintu tanpa orang, bisikan samar yang seolah datang dari dinding. Mbak Sari, yang biasanya ceria, suatu malam mengetuk pintu Rani sambil berbisik. "Kamu dengar nggak? Tadi jam 2 ada yang jalan di atas." Padahal loteng kosong, Rani hanya menggeleng. Meski bulu kuduknya ikut meremang, ia sendiri kadang mendengar desiran seperti napas dari ujung tangga, tapi menepisnya sebagai ilusi kelelahan. Namun cerita demi cerita dari tetangga menyalahkan rasa tak nyaman yang kian sulit diabaikan. Suatu malam hujan deras, Bimo baru pulang lewat tengah malam. Pintu kamar terbuka keras, membuat Rani terbangun. "Bim, kamu dari mana?" Suaranya lemah. "Jangan tanya-tanya, Ran," jawab Bimo dingin melepas jaket yang basah kuyup. "Aku cuma khawatir kamu pulang makin larut." "Ya ampun Rani, aku udah bilang jangan cerewet." Sergahnya mata Bimo memerah. "Entah karena alkohol atau emosi, aku pusing. Kamu pikir gampang mikirin semua ini?" Rani terdiam, merasakan panas air mata yang tak jadi jatuh. Ia memeluk perutnya, melindungi diri dari ketakutan yang tak hanya datang dari luar, tapi juga dari orang yang seharusnya melindunginya. Ketika Bimo akhirnya terlelap, Rani duduk menatap hujan yang menitik di kaca jendela. Gemericik air menyatu dengan suara samar dari loteng. Seperti langkah pelan seseorang yang menahan napas, menajamkan telinga. Suara itu berhenti seketika, meninggalkan keheningan yang justru lebih menakutkan. Di saat seperti itu, Rani merasa terjebak dalam lingkaran yang menutup rapat. Kehamilan yang semakin nyata, uang yang menipis, tatapan curiga pemilik kos, dan Bimo yang semakin jauh. Di balik semua itu, ada bisikan halus dari bangunan tua ini. Seolah dinding-dindingnya tahu sesuatu yang belum terucap, menyimpan sejarah kelam yang menunggu saatnya untuk terungkap. Ia menatap langit-langit kamar yang retaknya kian lebar. Dan untuk pertama kalinya, Rani merasa kos Melati bukan lagi rumah yang menenangkan, melainkan penjara yang diam-diam mengamati setiap gerakannya. Malam itu ia menutup mata dengan doa singkat, berharap besok membawa jawaban. Meski entah jawaban seperti apa yang bisa menyelamatkannya dari tekanan yang datang dari segala sisi. Hujan turun sejak senja, merintik pelan lalu berubah menjadi curahan deras. Air menimpa genteng kos Melati seperti ribuan jari mengetuk paksa, menambah kesan muram yang sudah mengendap sejak siang. Udara lembab merembes ke dinding kamar, membuat cat yang telah mengelupas mengeluarkan aroma apek. Rani duduk memeluk lutut di sudut ranjang, menatap jam dinding yang jarumnya bergerak lamban. Sudah hampir tengah malam, Bimo belum juga pulang. Perutnya yang kian membesar membuat posisi duduk tak nyaman. Rani mengusapnya, berharap si kecil di dalam sana tenang. "Kita baik-baik saja," bisiknya entah untuk meyakinkan bayi atau dirinya sendiri. Setiap detik yang lewat tanpa kabar menambah kegelisahan. Ia mengirim pesan singkat, "Kamu di mana?" Tapi hanya centang satu. Sekitar pukul 1 dini hari, derit pintu pagar kos terdengar di antara hujan. Tak lama kemudian langkah kaki berat mendekat. Bimo masuk dengan jaket basah kuyup. Bau alkohol langsung memenuhi kamar sempit itu. Rani berdiri refleks, hati berdebar. "Bimo,
Suaranya nyaris tenggelam di antara deru hujan. Kamu dari mana aja? Aku khawatir. Bimo menatapnya dengan mata merah yang berkilat entah karena minuman atau emosi. Khawatir? Ia tertawa sinis. Khawatir sama siapa? Sama pacar kamu yang lain. Rani tertegun. Apa maksudmu? Aku di sini terus, Bim. Jangan pura-pura suci. Bimo mendekat. Langkahnya goyah tapi penuh kemarahan. Anak yang kamu kandung itu, yakin punya siapa? Kata-kata itu seperti tamparan yang tak kasat mata. Bimo, jangan ngomong sembarangan, itu anak kita. Rani berusaha menahan air mata. Anak kita? Bimo mendesis, suaranya meninggi. Aku gak pernah minta ini. Kamu yang maunya. Mungkin itu anak orang lain, makanya kamu maksa aku tanggung jawab. Kegap. Rani ikut meninggikan suara, tubuhnya bergetar. Jangan tuduh aku macam-macam, aku selalu setia sama kamu. Pertengkaran yang selama ini hanya berupa dinginnya sikap dan kata-kata tajam, kini meletup jadi ledakan penuh emosi. Bimo mendekat terlalu cepat, tangan kirinya meraih lengan Rani dengan kasar. Setia? Bohong. Rani menjerit pelan ketika cengkeraman itu meninggalkan rasa sakit membakar di kulitnya. Lepas, Bim. Sakit. Kalau bukan anakku, kenapa aku harus tanggung jawab? Teriak Bimo. Wajahnya sedekat napas yang tercium tajam alkohol. Dalam kepanikan, Rani berusaha mendorongnya, tapi Bimo justru menepis dengan tenaga penuh. Tubuh Rani terhuyung dan membentur pinggiran meja kecil. Sakitnya membuatnya meringis. Tangan otomatis melindungi perut. Kilatan kesadaran melintas di mata Bimo sekejap, tapi segera hilang ditelan amarah dan mabuk. Lihat kan, kamu nggak bisa jaga diri sendiri, katanya dengan nada mengejek, seolah rasa bersalah tak pernah menyentuhnya. Rani terdiam. Air mata bercampur keringat dingin, napasnya tersengal, tetapi ia tetap menatap Bimo dengan campuran ketakutan dan keberanian terakhir. Kamu berubah? Ini bukan kamu yang dulu. Bimo menatapnya sejenak, lalu mengalihkan pandangan. Ia membanting pintu kamar keras-keras, meninggalkan Rani dalam keheningan yang hanya dipecah suara hujan deras. Di luar, para penghuni kos lain mendengar bentakan samar dan suara pintu terbanting. Tapi tak seorang pun benar-benar berani mendekat. Mereka saling pandang di balik pintu kamar masing-masing. Mengira itu hanya cekcok pasangan muda yang akan reda sendiri, hujan deras menjadi alasan untuk tetap diam, menutup telinga dari pertengkaran yang mereka anggap lumrah. Rani terduduk di lantai, memegangi perutnya yang nyeri. Dingin merayap dari lantai keramik ke seluruh tubuh. Kamar itu, yang biasanya memberi sedikit rasa aman, kini terasa seperti penjara dingin tanpa cahaya. Setiap tetes air hujan di atap terdengar seperti dentuman keras, seolah alam pun ikut menegaskan kesepian dan ketakutannya. Ia menatap pintu yang masih bergetar tipis akibat benturan tadi. Dalam benaknya, pertanyaan-pertanyaan menyesakan saling berkejaran. Haruskah ia pergi? Kemana? Kepada siapa ia bisa meminta pertolongan? Dunia di luar sana terasa terlalu luas dan asing. Sementara di dalam kamar ini, ketakutan telah menjelma nyata. Hujan di luar belum juga reda, justru semakin deras. Mengguyur kos tua itu seperti mencoba membersihkan dosa-dosa yang menempel di dindingnya. Tapi bagi Rani, malam itu tak ada yang bisa membersihkan rasa sakit dan ketakutan yang membeku di dalam dada. Malam yang membeku, malam yang diam-diam menjadi titik tak kembali dalam hidupnya. Hujan yang sejak sore mengguyur kota kecil itu tidak juga reda. Petir sesekali menyambar, menyulut kilatan putih di langit yang gelap pekat. Rani masih meringkuk di sudut kamar. Tubuhnya gemetar tak hanya karena dingin, tetapi karena ingatan pertengkaran barusan yang terus mengulang di kepalanya. Perutnya yang mulai menonjol terasa kencang, seolah ikut menahan ketakutan. Ia memejamkan mata, berdoa dalam hati agar malam cepat berlalu. Pintu kamar terbanting keras. Rani terlonjak. Bimo berdiri di ambang pintu. Tubuhnya basah kuyup oleh hujan. Mata merah menatap penuh amarah. Aroma alkohol kembali menyeruak, lebih menyengat daripada sebelumnya. Bimo, kenapa balik lagi? Rani berusaha berdiri, tetapi kakinya lemas. Bimo menutup pintu dengan hentakan yang menggema. Kamu pikir bisa ngumpet setelah fitnahmu? Setelah bikin malu aku? Suaranya berat, teredam hujan, namun penuh bara. Aku nggak fitnah siapa-siapa, Rani memohon. Suaranya nyaris tak terdengar. Ini anak kita, Bim, tolong berhenti marah. Bohong, teriak Bimo, langkahnya maju mendekat. Anak itu bukan anakku, kamu cuma mau nyeret aku dalam masalah. Rani mundur hingga punggungnya menempel pada dinding yang lembab. Aku nggak pernah bohong.
Air matanya bercampur dengan air hujan yang menetes dari rambut Bimo ketika pria itu berdiri tepat di hadapannya. Bimo mengangkat tangan. Untuk sekejap, hanya suara hujan yang terdengar lalu plak. Telapak tangannya mendarat di pipi Rani. Rani terhuyung tapi tetap mencoba berdiri tegak. Bimo, tolong. Jangan, isaknya amarah Bimo kian tak terkendali. Dorongan keras membuat Rani terjatuh ke lantai. Ia mencoba bangkit, namun sepakan keras mendarat di sisi tubuhnya. Rasa sakit menjalar seperti api, perutnya nyeri, napasnya tersengal, berhenti. Rani menjerit, tapi suara itu tenggelam oleh deru hujan dan dentum guntur. Pukulan berikutnya datang dan berikutnya lagi. Dunia Rani berputar, pandangan kabur. Suara hujan seperti menjadi latar yang jauh, seolah realitas menjauh darinya. Di sela rasa sakit, pikirannya hanya satu, melindungi bayi di rahimnya. Tapi tubuhnya semakin lemah. Tangannya tak lagi sanggup menangkis. Bimo terengah-engah, matanya liar. Di wajahnya tak ada lagi sisa kasih yang dulu pernah Rani kenal. Hanya amarah, mabuk dan ketakutan yang menyaru menjadi kekejaman. Satu pukulan terakhir keras menghentikan gerak Rani, tubuhnya terkulai. Mata terbuka menatap kosong ke langit-langit. Keheningan yang mengikuti lebih mencekam daripada suara hujan. Bimo berdiri mematung, napasnya berat, menatap tubuh tak bernyawa di lantai. Tangan yang barusan memukul kini bergetar hebat. Rani? Suaranya parau. Rani bangun. Tak ada jawaban, panik merayapi seluruh tubuhnya. Ia berlutut mengguncang bahu Rani, berharap ada reaksi. Tapi wajah Rani tetap dingin. Pucat, tak bergerak, darah merah tua merembes dari sudut bibir, menodai lantai keramik yang dingin. Bimo menatap tangannya sendiri. Noda merah menempel di buku-buku jarinya. Apa yang aku lakukan? Bisiknya. Di luar, hujan terus menderu, menelan suara apapun yang mungkin bisa memanggil pertolongan. Gang sempit di depan kos sunyi, hanya sesekali terdengar air mengalir deras di selokan. Lampu jalan redup, menciptakan bayangan panjang yang bergoyang-goyang di terpa angin. Bimo berdiri tergesa, pikiran kacau, ia harus menyembunyikan ini, harus. Tangannya gemetar saat menarik spray untuk menutupi tubuh Rani. Ia menyeretnya perlahan ke arah lemari tua di sudut kamar. Bunyi gesekan kain dan keramik terdengar nyaring di telinganya sendiri, membuat jantungnya berdetak kian cepat. Setiap langkah terasa seperti mimpi buruk yang tak berujung. Ia sempat berhenti, mendengarkan suara di luar kamar, hanya hujan, tak ada tanda kehidupan dari tetangga. Meski pasti beberapa dari mereka mendengar bentakan sebelumnya, mereka mungkin mengira itu sekadar pertengkaran biasa, alasan yang membuat mereka tetap diam di balik pintu masing-masing. Bimo memasukkan tubuh Rani ke dalam lemari, menutupnya dengan susah payah. Darah yang menetes meninggalkan jejak samar di lantai. Jejak yang ia hapus terburu-buru dengan kain basah. Tangannya bergerak cepat, tetapi pikiran tetap kacau. Ketika akhirnya kamar tampak rapi, Bimo berdiri di tengah ruangan, terengah-engah. Tubuhnya basah oleh keringat meski udara dingin. Ia menatap dinding yang kini ternoda bercak merah samar. Darah yang tak sepenuhnya bisa ia bersihkan. Tiba-tiba jam dinding berhenti. Jarum panjang dan pendek membeku di angka 2:15, padahal baru saja berdetak normal. Bimo menatapnya, jantungnya kembali berpacu. Lampu kamar berkedip-kedip. Pertama pelan lalu semakin cepat, seperti detak jantung yang panik. Angin dingin entah dari mana menyelinap ke dalam ruangan yang jendelanya tertutup rapat. Rani, suara Bimo tercekat nyaris seperti bisikan ketakutan, tidak ada jawaban. Hanya suara hujan di luar dan sesuatu yang lain. Desis halus, seakan-akan napas ringan yang datang dari dalam lemari. Bimo mundur perlahan, punggungnya menempel pada dinding dingin. Lampu kembali berkedip, kali ini lebih lama, lalu mati seketika. Dalam kegelapan pekat, Bimo bisa merasakan kehadiran yang tak terlihat, seolah Rani masih berada di ruangan. Menatapnya tanpa mata, menuntut tanpa kata di gang luar kos. Hujan tetap deras, namun di dalam kamar itu, waktu seolah berhenti bersama jam dinding yang membeku. Pertanda bahwa kematian tidak selalu berarti kepergian. Kadang, justru awal dari sesuatu yang tak akan pernah selesai. Pagi berikutnya, hujan mereda, menyisakan kabut tipis yang menyelimuti gang-gang sempit di sekitar kos Melati. Aroma tanah basah bercampur apek kayu lapuk menyebar ke udara. Bimo terbangun di kursi, kepala pening, pakaian masih basah. Untuk sejenak ia mencoba meyakinkan diri bahwa semalam hanyalah mimpi buruk. Namun ketika pandangannya jatuh ke lantai yang masih meninggalkan bercak merah samar, kenyataan menamparnya. Lemari di sudut kamar tertutup rapat, diam. Tapi menuntut ia sempat berencana pergi.
Tetapi langkahnya terhenti oleh suara gaduh di luar. Langkah kaki berulang. Suara orang-orang bercakap cemas. Tak lama kemudian, ketukan keras mengguncang pintu. "Pak, buka! Ini polisi." Bimo mematung, dunia seolah mengecil. Ia sempat berpikir melarikan diri lewat jendela, tapi ketukan semakin keras disertai teriakan tegas. Dengan tangan gemetar, ia membuka pintu. 2 petugas berseragam berdiri di ambang. Wajah mereka serius di belakangnya. Beberapa tetangga berkumpul. Wajah mereka campuran rasa ingin tahu dan ngeri. "Bimo Prasetya?" tanya salah satu petugas. "Ya." Suaranya nyaris tak terdengar. "Kami mendapat laporan adanya bau menyengat dari kamar ini. Kami harus memeriksa." Bimo menelan ludah. Tubuhnya kaku. Petugas lain melangkah masuk. Matanya langsung tertuju pada bercak samar di lantai. "Apa ini?" tanyanya menunduk. "Aku." "Itu cat tumpah." Bimo gagap. Namun tak perlu waktu lama sebelum mereka menemukan lemari yang pintunya sedikit terbuka. Seolah sengaja memberi petunjuk, salah satu petugas menyingkapnya, hening sejenak, lalu terdengar seruan tertahan, "Ya Tuhan." Tubuh Rani, pucat dan kaku, terbaring di dalam. Darah yang mengering menodai sprei yang menutupi sebagian tubuhnya. Bau anyir langsung memenuhi ruangan. Tetangga yang mengintip di pintu menjerit pelan. Sebagian menutup mulut. Bimo mencoba mundur, tetapi 2 petugas segera menahannya. "Saudara Bimo, Anda kami amankan untuk pemeriksaan," ucap salah satu dengan nada dingin. Bimo tak melawan. Kakinya seakan kehilangan tenaga. Seluruh tubuhnya seperti milik orang lain. Di luar kos, langit yang kelabu terasa menindih. Para tetangga menatap dengan tatapan campur aduk, ngeri, marah, iba. Suara bisik-bisik mengiringi langkah Bimo yang diborgol, seolah setiap bisikan adalah penghakiman. Malam itu, Bimo mendekam di sel sementara kantor polisi kota. Ruangan sempit dengan dinding lembab dan bau karbol menyengat. Hanya ada 1 lampu kuning redup yang menggantung di langit-langit, membuat bayangan panjang menari di lantai. Ia duduk di sudut, punggung menempel pada dinding dingin. Kepala menunduk. Jam dinding di koridor berdetak pelan, tapi di sela detakan itu Bimo mendengar sesuatu yang lain. Awalnya samar, desis seperti angin yang masuk dari celah jendela. Namun perlahan berubah menjadi suara yang lebih jelas. Bimo mengangkat kepala, jantungnya berdegup kencang. "Siapa itu?" Suaranya serak. Tak ada jawaban, hanya bunyi tetes air dari pipa bocor di sudut ruangan. Ia menelan ludah, mencoba menenangkan diri, tapi kemudian suara itu terdengar lagi lebih dekat, seperti bisikan tepat di telinganya. Bim yang melonjak. Matanya menelusuri setiap sudut sel yang kosong. Tidak ada siapapun. 2 tahanan lain yang tidur di sudut lain tampak nyenyak, tak terusik. "Siapa di sana?" Bimo hampir berteriak. Tiba-tiba lampu berkedip singkat, membuat bayangan di dinding bergerak-gerak seperti makhluk hidup. Udara di dalam sel mendadak dingin. Jauh lebih dingin dari sebelumnya, menusuk hingga tulang. Malam itu, tidur tak datang. Setiap kali Bimo memejamkan mata, suara bisikan itu muncul. Kini disertai aroma samar tanah basah dan wangi lembut yang sangat ia kenal. Wangi sabun yang biasa dipakai Rani menjelang dini hari. Kelelahan memaksanya terlelap sekejap. Dalam mimpi, ia berdiri di koridor kos melati yang basah oleh hujan. Lampu-lampu padam satu persatu, menyisakan kegelapan pekat. Dari ujung lorong sosok Rani muncul. Gaun putihnya bernoda darah. Rambutnya basah menempel di wajah pucat, matanya menatap lurus, hitam pekat tanpa cahaya. Setiap langkahnya meninggalkan jejak air merah di lantai. "Rani." Suara Bimo tercekat, sosok itu tidak menjawab, hanya mendekat hingga wajahnya yang dingin hanya sejengkal dari Bimo. Lalu bibir yang pucat itu bergerak, berbisik pelan namun jelas. "Kau tak akan lepas dariku." Bimo terbangun dengan teriakan, nafasnya terengah, keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia menoleh ke kanan dan kiri, sel yang sama, dinding lembab yang sama, namun hawa dingin masih menggantung, lebih menusuk dari sebelumnya. Tahanan lain yang terbangun karena teriakannya menatap dengan wajah pucat. "Bro, kamu kenapa?" Salah satu berbisik, suaranya ketakutan. Bimo hanya menggeleng, tetapi sebelum ia sempat berkata apa-apa, terdengar bunyi berderak, pintu sel bergetar pelan, seolah ada yang menariknya dari luar. Petugas jaga di ujung koridor menoleh dengan heran. "Ada apa itu?" tanyanya sambil mendekat, namun sebelum ia tiba, pintu itu berderak lagi, kali ini lebih keras. Padahal gemboknya jelas masih terpasang. Udara makin dingin, napas para tahanan terlihat seperti kabut tipis. Petugas itu berhenti, wajahnya berubah tegang. "Apa kalian merasakan itu?"
Tak seorang pun menjawab. Semua terpaku pada pintu sel yang terus bergetar tanpa alasan. Di tengah keheningan, bisikan lembut kembali terdengar, hanya cukup untuk Bimo dengar. "Aku di sini, Bim." Wajah Bimo memucat, hatinya tahu. Malam itu adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih menyeramkan daripada jeruji besi, atau hukuman apapun yang menantinya, sesuatu yang tak mengenal batas ruang atau waktu. Sesuatu yang akan terus mengikutinya, bahkan di balik penjara yang paling kokoh sekalipun. Beberapa hari kemudian, proses hukum berjalan cepat, bukti-bukti yang diajukan tak terbantahkan, hasil forensik, kesaksian tetangga, dan pengakuan Bimo yang terpotong-potong karena rasa bersalah. Hakim memutuskan penahanan resmi sambil menunggu sidang lanjutan. Pagi itu, dengan borgol di tangan dan tatapan kosong, Bimo digiring ke lapas kota, meninggalkan kantor polisi yang dingin dan berbau karbol. Lapas itu sendiri berdiri di pinggiran kota kecil, bangunan tua peninggalan kolonial dengan dinding tebal bercat kusam, koridor panjangnya gelap meski siang hari, karena jendela sempit hanya memberi cahaya seadanya. Udara di dalamnya lembab, berbau besi karat bercampur keringat ratusan narapidana. Disinilah Bimo akan menunggu putusan pengadilan, dan disinilah ia berharap jeruji besi bisa setidaknya melindunginya dari bayang-bayang masa lalu. Harapan itu segera runtuh. Malam pertamanya di blok tahanan resmi diwarnai kejanggalan. Lampu neon yang menggantung di koridor berkelip-kelip meski tidak ada angin. Setiap kali Bimo mencoba memejamkan mata, terdengar suara langkah pelan melewati pintu sel. Padahal jam jaga sudah lewat dan para sipir sedang di pos luar. Tahanan lain, sebagian besar sudah terbiasa dengan suara-suara lama di lapas itu. Hanya menutup kepala dengan selimut. Abaikan saja bisik seorang tahanan tua bernama Arwan, yang tidur di sel yang sama. Kadang memang begitu, tapi malam ini, entah kenapa dinginnya lain. Bimo menarik lututnya, punggung menempel ke dinding yang dingin. Dinginnya memang aneh, bukan sekadar hawa lembab, melainkan gigil yang menusuk hingga tulang. Dalam kegelapan, ia kembali mendengar bisikan lembut memanggil namanya, "Bim." Ia menahan napas. "Kalian dengar itu?" Tanyanya pada Arwan dan dua tahanan lain. Mereka menggeleng, mata separuh terpejam, hening saja. "Nanti tambah parah," sahut Arwan. Suaranya nyaris tak terdengar. Tepat tengah malam, terdengar bunyi logam beradu dari ujung koridor. Pintu sel lain berderak seolah ada yang mengguncang. Para tahanan terbangun. Sebagian berdiri mendekati jeruji. Seorang sipir yang berjaga, Pak Rudi, berjalan cepat memeriksa, "Siapa yang usil tengah malam begini?" Teriaknya, tapi suaranya sendiri terdengar ragu. Lampu neon di langit-langit tiba-tiba padam. Meninggalkan koridor dalam kegelapan total, beberapa tahanan menjerit pelan, suara berderak makin keras, seperti banyak pintu sel diguncang sekaligus. Di antara suara itu, Bimo mendengar desisan yang sangat dikenalnya. Napas Rani ketika lampu kembali menyala. Pak Rudi terlihat pucat, semua tetap di tempat. Katanya dengan suara yang tak lagi tegas. Ia menoleh ke Bimo sejenak, tatapannya aneh, seolah bisa merasakan sesuatu yang tak kasat mata di sekitar sel itu. Keesokan paginya, kabar tentang kejadian malam itu menyebar cepat. Para sipir berbisik-bisik. Beberapa menolak bertugas malam berikutnya. "Kayak ada bayangan lewat di lorong," kata salah seorang. Bukan orang tapi jelas bergerak. Bimo mendengarnya sambil menunduk. Bayangan itu bukan sekadar kabar bagi dirinya. Ia tahu persis siapa yang sedang melintas. Hari-hari berikutnya teror kian menjadi. Gelas logam minumnya pernah bergeser sendiri di lantai meski sel tertutup rapat. Potongan rambut Rani, ia mengenali wangi samponya, tiba-tiba ditemukan di bantalnya. Setiap malam mimpi buruk yang sama menghantuinya. Rani dalam gaun putih bernoda darah, menatapnya dari balik jeruji. Bibirnya bergerak tanpa suara, hanya mata hitam yang menuntut. Pada suatu sore, Bimo memberanikan diri menemui Ustadz Lapas, seorang pria paruh baya bernama Ustadz Fathur yang biasa membimbing para tahanan mengaji. "Pak Ustadz, saya diganggu." Ucapnya terbata. Ustadz Fathur menatapnya lama. "Diganggu siapa?" "Arwah Rani," jawab Bimo lirih, hampir berbisik. Dia selalu datang." Ustadz Fathur menarik napas panjang. "Kalau itu dosa, bertobatlah. Saya bisa bacakan doa dan ruqyah, tapi yang utama adalah penyesalan dan memohon ampun. Tidak ada jeruji yang bisa menghalangi azab atau penebusan malamnya." Ustaz datang ke sel Bimo bersama beberapa sipir. Mereka membaca ayat-ayat Al-Quran. Suara lantunan menenangkan para tahanan lain. Untuk sekejap Bimo merasakan sedikit damai.
Namun saat ayat terakhir dilafalkan, angin dingin tiba-tiba menyapu koridor, lampu berkedip-kedip lalu mati total. Dari dalam kegelapan, terdengar suara pintu berderak keras. Para sipir yang tadinya tegar mulai berbisik panik. Ustaz Fathur tetap melantunkan doa dengan suara lebih keras. Tapi hawa dingin semakin menusuk, membuat napas para tahanan terlihat seperti asap. Di antara gemetar tubuhnya, Bimo mendengar bisikan yang jauh lebih jelas daripada sebelumnya. Ampun, sekarang? Ia menoleh spontan dan untuk sesaat di balik jeruji sel, ia melihat bayangan putih melintas begitu cepat namun begitu nyata. Gaun yang basah, rambut panjang yang meneteskan air merah, mata yang tak mungkin ia lupakan menatap balik dengan dingin abadi. Lampu kembali menyala mendadak seolah tak pernah padam. Ustaz Fathur menatap Bimo dengan alis berkerut. Ini bukan gangguan biasa. Gumamnya pelan, hampir hanya untuk dirinya sendiri. Petugas penjara lain mulai ketakutan. Beberapa mengajukan pindah jaga. Sebagian memilih membaca doa setiap kali melewati blok Bimo. Mereka mengatakan listrik di sekitar sel itu sering mati mendadak. Meski kabel diperiksa dan tak ada kerusakan, Bimo hanya bisa menunduk. Tak ada doa atau jeruji yang mampu menahan bayangan yang kini terus menemaninya. Ia mulai mengerti, penjara ini bukan benteng, melainkan panggung baru untuk arwah Rani menunjukkan bahwa kematian bukanlah akhir, dan balas dendamnya baru saja dimulai. Hari-hari berikutnya berubah menjadi siksaan batin yang tak terbayangkan. Setiap kali pintu sel berderak untuk apel pagi, Bimo merasakan hawa dingin mengalir melalui tulang. Kadang bayangan putih itu muncul hanya sekilas di ujung lorong, kadang berdiri tepat di sisi tempat tidurnya. Tak ada pola yang bisa ia duga, kehadirannya seperti kabut. Bisa datang kapan saja, menghilang begitu saja. Namun meninggalkan aroma besi darah yang membuat perut Bimo mual, tidur tak lagi menjadi pelarian. Dalam mimpi, Rani menatapnya dengan mata yang tak berkedip, gaun putihnya basah dan meneteskan darah seperti malam terakhirnya hidup. Bimo sering terbangun sambil berteriak, membuat para napi lain gelisah. Bahkan Arwan yang awalnya iba kini memilih menjauh, memindahkan tikar tidurnya ke pojok sel. Lu kenapa sih, Bim? Udah seminggu begini, tanya Arwan suatu pagi. Suaranya rendah tapi penuh rasa waspada. Kayak dikejar setan aja. Bimo menelan ludah. Kata-kata itu begitu tepat hingga membuatnya bergidik. Gue emang dikejar, jawabnya lirih. Lebih kepada dirinya sendiri, tekanan itu terus menumpuk. Memeras kewarasan, siang hari ia mendengar bisikan samar dari balik dinding. Malamnya, bayangan Rani seakan mengikuti setiap gerakannya, membuat ruang sempit sel terasa seperti kubur hidup. Setiap langkahnya diiringi rasa bersalah yang kian menjerat. Suatu malam, ketika teriakan dalam mimpinya membuat sipir datang memeriksa, Bimo mendadak berteriak keras, "Iya, saya yang bunuh dia. Saya yang bunuh Rani." Suasana hening mendadak, para napi lain menatap dengan mata lebar. Sipir muda yang memegang senter tampak kaget, menatap Bimo seperti melihat orang gila. Aku pukul dia sampai mati." Bimo melanjutkan, suaranya pecah. "Aku yang ngerusak semuanya." Ia merosot ke lantai. Tubuhnya bergetar hebat. Petugas itu menelan ludah, lalu mencatat sesuatu di buku laporan. "Besok kamu harus bicara dengan kepala lapas dan penyidik. Jangan cuma teriak malam-malam," katanya kaku sebelum pergi. Tapi tatapan matanya mengandung ketakutan yang tak bisa disembunyikan. Keesokan paginya Bimo benar-benar dipanggil ke ruangan petugas. Di hadapan kepala lapas dan penyidik tambahan, ia menceritakan ulang perbuatannya. Tak ada upaya membela diri. Kata-kata mengalir seperti air bah. Pertengkaran, pukulan, malam hujan, darah yang tak bisa berhenti. Semua mendengarkan dalam diam. Bahkan pena penyidik berhenti bergerak ketika Bimo menutup pengakuannya dengan kalimat, "Dan sekarang dia datang menagih nyawa saya setiap malam." Tak ada yang menanggapi bagian terakhir itu. Mereka hanya saling pandang. Mungkin mengira Bimo tengah mengalami gangguan jiwa. Tetapi Bimo tahu bahkan bila seluruh dunia tak percaya, Rani akan tetap datang malamnya. Setelah pengakuan itu, ia merasa lelah luar biasa. Ia duduk lama di sudut sel, menatap jeruji yang berkarat. "Rani, aku udah ngaku." "Udah," bisiknya. "Berhenti. Tolong." Tak ada jawaban selain suara tetesan air dari pipa bocor. Namun menjelang tengah malam, hawa dingin yang familiar menyusup lagi. Lampu koridor redup, seperti tertelan kegelapan yang tak wajar. Bayangan putih itu kembali, kali ini lebih dekat, nyaris menempel pada jeruji. Wajah Rani terlihat jelas, pucat seperti bulan purnama. Bibirnya sedikit terbuka. "Aku sudah mengaku."
Bimo memohon, air mata mengalir. "Maafkan aku. Tolong Rani." Tatapan itu tak berubah. Dingin kosong, ketakutan yang menumpuk berubah menjadi keputusasaan. Dalam benaknya hanya ada satu jalan keluar, mengakhiri hidup. Jika mati adalah harga yang harus dibayar, mungkin hanya itu cara untuk berhenti dikejar. Ketika para napi lain terlelap, Bimo merobek kain selimut, memelintirnya jadi tali. Ia mengikat ujungnya pada teralis atas sel. Tangannya gemetar, napasnya tersengal, tapi pikirannya mantap. Ini untuk menebus, gumamnya. Menatap langit-langit yang berkarat, ia menaruh kaki di atas bangku kecil dan melingkarkan kain ke leher. Saat menarik napas terakhir, hawa dingin menyergap sekilas. Ia melihat Rani berdiri di sudut sel. Lebih jelas dari sebelumnya, seakan nyata mata itu tak berkedip, hanya memandang bangku terjungkal. Dunia Bimo menjadi gelap, namun teriakan Arwan membangunkan seluruh blok. "Sipir, cepat!" Bangku yang jatuh menimbulkan suara keras, dan para napi lain berhamburan. Sipir berlari, pintu sel dibuka dengan tergesa. Senter menyorot tubuh Bimo yang tergantung. Namun tali itu entah bagaimana terlepas sebelum napasnya benar-benar putus. Ia terjatuh keras ke lantai, terbatuk-batuk. Paru-paru seperti terbakar. Sipir berusaha menenangkan suasana, sementara petugas medis dipanggil. Mereka mengikat Bimo ke ranjang besi agar tak mencoba lagi. "Kamu gila," teriak salah satu sipir. Wajahnya pucat, Bimo hanya menatap kosong langit-langit. Dalam kilasan matanya, ia melihat Rani berdiri di belakang sipir, senyum tipis menghiasi bibirnya. Bukan senyum penuh amarah, melainkan dingin seolah menunggu. Ketika semua orang sibuk, Bimo berbisik lemah. Hanya untuk dirinya sendiri, bahkan mati pun kau tak izinkan. Ia menutup mata. Tubuhnya gemetar, rasa bersalah dan ketakutan bercampur jadi satu. Menelan kewarasan yang tersisa, jeruji besi, pengakuan, bahkan upaya bunuh diri. Tak satu pun sanggup menghentikan teror itu. Hanya ada satu kepastian yang kini ia pahami dengan gamblang. Rani tidak akan pernah pergi, dan penebusan yang ia cari mungkin tak akan pernah ditemukan. Keyakinan itulah yang terus bergema di kepalanya ketika malam merayap masuk, menekan dinding-dinding lapas dengan kesunyian yang mencekam. Suara jangkrik di luar lenyap seolah takut mendekat, bahkan derit pintu pos jaga pun tak terdengar. Udara terasa beku, seperti ruangan besar itu mendadak kehilangan semua kehangatan dunia. Bimo meringkuk di ranjang besi, selimut tipis menutupi tubuhnya yang menggigil. Nafasnya pendek-pendek, setiap detik berlalu seperti menunggu pisau jatuh. Ia tak lagi berani menutup mata, hanya suara detak jantungnya sendiri yang menemani. Sampai suara itu pun seakan tak berasal dari dalam tubuhnya, melainkan dari sekeliling, menggaung di dinding batu yang lembab. Tiba-tiba, teriakan melengking memecah keheningan. Jeritan perempuan. Suara itu bukan sekadar teriakan biasa. Nada nyaringnya seperti menembus tulang, bergetar di udara dingin. Seluruh blok penjara seketika geger. Para tahanan bangkit dari tikar. Sebagian menutup telinga, sebagian menjerit balik. Dari ujung lorong, terdengar suara logam bergesekan. Diikuti bunyi pintu yang digedor keras. Siapa itu? Pekik seorang sipir dari pos pengawas. Suaranya parau karena ketakutan. Tak ada jawaban selain jeritan yang semakin dekat, panjang, tertahan, lalu pecah lagi. Seolah seorang perempuan diseret dari dunia lain. Lampu neon di sepanjang koridor berkelip cepat, mengedip seperti detak jantung yang panik. Bayangan panjang menari di dinding, bergoyang liar mengikuti cahaya yang tidak stabil. Bimo menahan napas, ia tahu suara itu. Setiap nada, setiap hentakan putus asa, semuanya milik Rani. Tubuhnya bergetar hebat, tangannya mencengkeram jeruji hingga buku-buku jarinya memutih. Pintu selnya, yang sedari tadi terkunci rapat, tiba-tiba bergetar. Bunyi kunci berputar sendiri terdengar jelas di tengah hiruk-pikuk. Tidak! Tidak! Bimo berbisik panik menatap ke arah pintu. Jeritan itu kini bergema tepat di depan selnya, seolah seseorang berdiri di luar, menunggu. Dengan bunyi klik yang memekakkan telinga, kunci besi terbuka sendiri. Pintu sel berayun perlahan, menimbulkan derit panjang yang menusuk telinga. Para napi lain menjerit ketakutan. Astagfirullah, teriak Arwan dari pojok sel. Beberapa tahanan berdesakan ke dinding seberang. Mata mereka terbelalak tak percaya. Seorang sipir berlari ke arah sel Bimo, tapi langkahnya terhenti di tengah koridor saat udara tiba-tiba menjadi sangat dingin. Seakan semua hawa hangat tersedot ke satu titik, kabut tipis muncul dari lantai. Merayap naik hingga setinggi lutut, Bimo melangkah mundur,
Punggung menempel pada dinding. Dari dalam kabut itu, suara langkah kaki terdengar pelan namun jelas. Tok, tok, tok. Langkah itu berhenti tepat di ambang pintu. Dari balik kabut, wujud perlahan terbentuk. Gaun putih yang lembab, rambut panjang menutupi separuh wajah, dan kulit pucat yang memantulkan cahaya redup. Rani ia berdiri di sana, tak lebih dari 1 meter dari Bimo. Meski wajahnya sebagian tertutup rambut, Bimo bisa melihat tatapan matanya. Hitam pekat, dingin dan tak kenal ampun. Udara di sekitarnya sedemikian beku hingga napas semua orang terlihat seperti asap di musim dingin. Rani. Suara Bimo serak nyaris tak terdengar. Makhluk itu melangkah ke dalam sel. Anehnya jeruji besi seakan tak menghalangi. Bayangannya menyelinap melewati teralis seperti kabut, lalu wujudnya kembali utuh di dalam ruangan sempit itu. Setiap langkah yang diambil menimbulkan bunyi basah, seolah darah menetes ke lantai yang dingin. Bimo menempel ke dinding. Matanya tak bisa berpaling. Aku sudah mengaku. Aku menyesal. Tolong hentikan, rintihnya. Suaranya pecah. Rani tidak menjawab, kepalanya sedikit miring. Gerakannya lambat seperti boneka yang kehilangan sendi. Perlahan, tangannya terangkat, ujung jarinya pucat dan dingin, seolah bukan milik manusia. Di luar sel kekacauan pecah. Para sipir berteriak menyuruh semua tahanan masuk ke tempat tidur mereka. Seorang petugas berani maju dengan tongkat. Tapi ketika mendekat, tongkat itu meleset dari genggaman seolah ada tenaga tak kasat mata yang menahannya. Lampu-lampu neon kembali berkelip, lalu mati total. Kegelapan menelan seluruh blok. Bimo merasakan tarikan lembut, bukan pada tubuhnya tetapi pada jiwanya. Seperti ada kekuatan yang menariknya ke sudut gelap sel. Tempat bayangan Rani kini tampak semakin besar, nyaris menutupi dinding. Suara jantungnya sendiri seolah lenyap digantikan dengungan rendah yang menyesakkan telinga. Ia ingin menjerit, tetapi tak ada suara keluar, hanya hawa dingin yang menyelimuti, menembus kulit dan tulang, menyerap semua rasa selain takut. Pandangannya berkunang-kunang. Dunia seakan memudar kecuali bayangan perempuan itu. Di puncak ketakutan, Bimo merasakan jemari Rani menyentuh lehernya, dingin, licin dan berat seketika. Kilasan malam pembunuhan itu menyeruak hujan deras, darah di lantai, tatapan terakhir Rani sebelum tubuhnya terkulai. Semua detail kembali seperti luka lama yang disayat. Maaf, gumam Bimo dengan sisa tenaga. Air mata bercampur keringat dingin mengalir di wajahnya. Kabut di ruangan semakin tebal, hingga suara panik para napi dan teriakan sipir terdengar jauh. Seperti datang dari mimpi, Rani menundukkan kepala, mendekat ke telinga Bimo. Untuk pertama kalinya ia mendengar bisikan yang jelas. Kau milikku. Dada Bimo seakan dihantam gelombang es. Sekujur tubuhnya lunglai, nyaris pingsan. Tepat ketika pikirannya mulai gelap, cahaya lampu kembali menyala serentak di seluruh blok. Jeritan para tahanan menggema, diikuti langkah tergesa sipir yang kembali berani mendekat. Rani lenyap, kabut menghilang secepat datangnya. Pintu sel Bimo menutup sendiri dengan dentuman keras yang membuat dinding bergetar. Sipir-sipir menatap ke dalam dengan wajah pucat. Mereka melihat Bimo terduduk di sudut, tubuhnya gemetar hebat, matanya kosong menatap jeruji yang baru saja bergerak sendiri. Buka, cepat periksa dia, teriak salah satu sipir. Arwan hanya bisa berdiri kaku. Wajahnya tak kalah pucat. Itu bukan mimpi, gumamnya lirih. Para napi lain mengangguk ketakutan. Semua mendengar jeritan perempuan tadi. Semua menyaksikan lampu padam dan kabut yang muncul dari udara kosong. Bimo tak mampu berkata apa-apa. Tubuhnya basah oleh keringat dingin. Napasnya terengah-engah. Hanya satu hal yang pasti terpatri di benaknya. Jeruji, dinding. Bahkan puluhan saksi mata tidak bisa menghentikan Rani. Malam itu batas antara nyata dan gaib telah runtuh. Dan Bimo tahu ini belum akhir. Keyakinan suram itu menjadi pikiran terakhir yang sempat menyeberangi benaknya sebelum kegelapan malam perlahan surut. Di luar, langit mulai beranjak dari hitam pekat ke abu-abu muda, pertanda fajar yang seharusnya membawa kelegaan. Namun di blok tahanan, udara tetap dingin dan kaku seolah matahari enggan menembus dinding batu yang lembab. Saat sirene pagi meraung, para sipir memulai rutinitas, menghitung narapidana, membuka kunci sel satu persatu. Di blok B, langkah mereka melambat begitu mendekati sel nomor 7. Sel tempat Bimo semalam menjadi pusat kekacauan. Bahkan petugas yang paling senior pun saling pandang, ragu menyingkap apa yang menunggu di balik pintu besi. Pak Rudi, sipir kepala jaga, akhirnya memutar kunci. Bunyi klik terdengar lebih nyaring daripada biasanya, seperti gema di ruangan kosong. Pintu berderit,
Dan aroma aneh langsung menyambut, bukan bau busuk, melainkan dingin yang menyesakkan paru-paru. Seperti udara yang keluar dari ruang beku. Di dalam Bimo duduk bersandar di dinding, tubuhnya kaku. Matanya terbelalak lebar menatap langit-langit, mulutnya sedikit terbuka, seolah menjerit di detik terakhir. Tidak ada darah, tidak ada luka, tidak ada tanda perlawanan. Selimutnya masih rapi di pojok ranjang besi. Satu-satunya yang ganjil adalah ekspresi wajahnya. Ketakutan yang begitu pekat hingga membuat siapapun yang menatap merinding. Ya Allah, desa Arwan yang ikut berdiri di belakang para sipir. Ia mundur satu langkah, menutup mulutnya dengan tangan. Petugas medis lapas dipanggil segera. Pemeriksaan awal tak menemukan bekas cekikan, pukulan, atau tanda-tanda serangan jantung. Tubuhnya dingin seperti es, tapi jantungnya berhenti tanpa sebab jelas. Lapor petugas itu dengan nada bingung. Desas-desus pun beredar secepat kilat. Para tahanan saling berbisik, menyebut-nyebut jeritan perempuan yang mereka dengar semalam. Sebagian bersumpah melihat kabut dan bayangan putih di lorong. Itu bukan mimpi kolektif, kata seorang napi dengan suara gemetar. Itu arwahnya. Berita kematian Bimo segera sampai ke pengadilan, tapi kasusnya tak pernah tuntas dibawa ke meja sidang. Ia meninggal sebelum vonis dijatuhkan, meninggalkan catatan pengakuan yang sudah lebih dari cukup sebagai bukti kejahatan. Polisi menutup berkas dengan dingin, namun cerita di balik jeruji besi menyebar jauh melampaui tembok penjara. Beberapa minggu kemudian, rumah kos tua di ujung gang, tempat segalanya bermula, kembali sunyi. Kamar yang pernah ditinggali Rani dan Bimo kini kosong. Pemilik kos hanya menutup pintu kayu lapuk itu, enggan menyewakan lagi. Dindingnya masih menyimpan bercak samar yang tak hilang. Meski sudah dicat ulang, tetangga sekitar mulai berbicara pelan setiap kali melewati gang itu. Malam-malam tertentu, terutama ketika hujan turun seperti malam pembunuhan, mereka mengaku mendengar tangisan lirih bayi dari balik jendela kamar itu. Ada pula yang bersumpah melihat bayangan perempuan berhijab melintas di koridor kos, rambutnya tergerai basah, wajahnya tertutup kabut tipis, seperti ibu yang mencari anaknya. Bisik seorang penghuni baru yang nekat menetap di kamar sebelah, tangisnya membuat bulu kuduk berdiri, bukan suara manusia. Cerita tentang Rani pun berubah menjadi legenda kota kecil itu. Orang-orang memberi nama pada fenomena tersebut. Tangis kos tua. Para orang tua memperingatkan anak muda agar tak main-main dengan cinta dan tanggung jawab. Jangan ulangi dosa Bimo. Begitu nasihat mereka. Dendam perempuan yang dikhianati bisa menembus bumi dan langit. Waktu berlalu, tetapi gang sempit itu tetap menyimpan hawa aneh. Lampu jalan sering berkedip tanpa alasan. Anjing-anjing liar menyala ke arah kamar Rani. Kemudian tiba-tiba diam seolah diusir sesuatu. Bahkan pedagang keliling enggan lewat setelah senja. Di lapas kota, cerita serupa tak pernah padam. Tahanan baru kerap mendengar langkah perempuan menyusuri lorong blok B di malam buta. Sipir jaga melaporkan lampu koridor yang berkedip dan pintu yang berderak sendiri. Meski listrik dan kunci sudah dicek berkali-kali, setiap kali fenomena itu muncul, hawa dingin merambat dari lantai, mengingatkan mereka pada malam ketika Bimo mengembuskan napas terakhir. Arwan, saksi paling dekat, akhirnya bebas setahun kemudian, namun bayangan malam itu tetap melekat di ingatannya. Dia tidak mati biasa, katanya kepada siapapun yang berani mendengar. Arwah perempuan itu datang menjemput. Aku lihat sendiri kabutnya. Aku dengar suaranya. Tak seorang pun berani membantah. Di gang kecil tempat kos itu berdiri. Musim terus berganti. Daun-daun mangga yang menaungi halaman rontok lalu tumbuh kembali, menutupi cat dinding yang semakin pudar. Tapi setiap kali angin malam bertiup membawa aroma tanah basah, orang-orang bersumpah mendengar bisikan samar. Panggilan lembut yang menyerupai nama seseorang. Bagi sebagian, itu hanya mitos yang diceritakan untuk menakut-nakuti. Namun bagi mereka yang pernah mendengar jeritan perempuan di penjara atau tangis bayi di kamar kosong, tidak ada keraguan. Dendam Rani bukan sekadar cerita pengantar tidur. Ia adalah peringatan yang hidup tentang cinta yang dikhianati, tentang kekerasan yang tak pernah benar-benar berakhir, dan tentang bagaimana maut tak selalu memutuskan ikatan antara korban dan pelaku. Selama kos tua itu masih berdiri, selama ada yang mengingat malam ketika darah pertama kali menodai dindingnya, arwah Rani akan tetap berjalan di antara kabut, menagih janji dan menebar rasa takut. Dendamnya telah menjadi bagian dari kota kecil itu, tak terbatas oleh waktu atau ruang, sebuah penanda bahwa keadilan kadang datang bukan melalui pengadilan,
melainkan lewat bisikan di tengah malam yang membuat jantung siapapun berdegup tak wajar. Dan pada setiap hujan yang jatuh di atas atap sengkos tua itu, setiap kilatan petir yang menyambar lorong sempitnya, orang-orang yang lewat akan menahan napas mendengar baik-baik, berharap jeritan itu tidak kembali. Namun selalu, di kejauhan samar tapi jelas, terdengar suara perempuan yang pernah dikhianati, memanggil nama seorang pria yang sudah lama mati, mengingatkan dunia bahwa dendam sejati tak pernah mengenal akhir,